Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat, di mana di antara nikmat yang dapat kita rasakan pada saat ini adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kegiatan kita untuk melakukan pembelajaran online masih dapat berlangsung. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut beliau sampai nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kesempatan ini kita akan belajar tentang dongeng di pembelajaran ketiga subtema 1 di tema 3B. Nanti pada kesempatan ini dongeng yang akan kita pelajari adalah dongeng yang berjudul Kebaikan Hati Bunga Melati. Di mana nanti dari dongeng tersebut kita akan menentukan pesan yang ingin disampaikan oleh dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati, dan juga kita akan mencoba bermain peran dari isi dongeng tersebut. Baik. Bapak akan bacakan isi dongeng atau cerita dari Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, hiduplah berbagai macam tumbuhan yang berbunga sangat indah. Ada yang menjalar dan berbunga kuning cerah, ada yang menjulang setinggi pohon dan berbunga rimbun berwarna merah jambu. Ada juga yang memenuhi hamparan rumput dengan bunga kecil yang berwarna-warni. Indah sekali terlihat di sana. Mereka memang sangat indah dan menyejukkan. Di taman bunga kerajaan itu, ada tempat khusus untuk bunga-bunga yang memerlukan perawatan istimewa, agar mereka dapat berbunga lebih banyak dan indah. Setiap hari, para putri kerajaan selalu datang bermain ke taman itu. Mereka suka sekali memandangi keindahan taman bunga dan keharumannya. Dari semua bunga yang ada, para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati, sehingga menimbulkan kecemburuan dan dari bunga-bunga yang lain. Karena yang lain jarang sekali, bahkan ada yang tidak pernah dicium oleh para putri. Suatu kali, setelah para putri selesai bermain di taman bunga, kemudian para bunga bertanya pada bunga melati. Mereka memang ingin bertanya sejak lama. Rasa penasaran bunga yang lain itu karena bunga melati lah yang selama ini sering dicium oleh para putri. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu yang berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana, ujar bunga mawar biru. Betul. Masih banyak di antara kita yang berpenampilan lebih cantik dan harum, serta pantas untuk dipamerkan pada tamu kerajaan. Bunga sedap malam menambahkan. Bunga-bunga yang lain menggoyang-goyangkan tubuh mereka, pertanda menyetujui ucapan bunga mawar biru dan bunga sedap malam. Mereka terlihat seolah manggut-manggut karena membenarkan obrolan tersebut. Memang aneh, kenapa hanya bunga melati saja yang sering dicium. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum.
Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak, sehingga membuat udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga melati tersenyum senang. Dia tidak perlu menjelaskan kepada para temannya dengan kata-kata. Perbuatannya memanggil para kumbang telah menjawab pertanyaan temannya. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain itu pun kini telah pergi. Bunga-bunga yang lain itu pun kini tidak pernah lagi mempertanyakan masalah itu, karena mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga melati memang memberi mereka keuntungan yang banyak. Beruntunglah karena bunga melati bukanlah bunga yang mudah tersinggung. Bunga melati memberitahu temannya dengan cara yang sangat cerdas, sehingga mereka menjadi hidup rukun berdampingan di taman itu. Keindahan dan keharuman mereka membuat para putri semakin betah berada di sana. Demikian tadi isi dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Sekarang kita akan tentukan pesan yang ingin disampaikan oleh dongeng tersebut. Pesan yang ingin disampaikan oleh dongeng Bunga Melati yang Baik Hati yang pertama adalah tidak membalas kejahatan atau keburukan orang lain. Yang kedua, tidak iri dengan kelebihan orang lain. Yang ketiga, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan atau keburukan yang dilakukan. Dan yang keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang mulia. Sekarang kita akan bermain peran dari cerita dongeng yang telah Bapak bacakan. Kali ini Bapak akan bermain peran sendiri. Nanti akan kita praktekkan ketika pembelajaran dengan aplikasi Zoom. Baik, putri yang pertama, Masya Allah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri kedua, hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri pertama, aroma melati memang sangat harum, aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam, aku tidak mengerti kenapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Kemudian datang bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Pasti akan kelihatan jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya tersenyum mendengar percakapan atau ucapan dari ketiga temannya itu. Datanglah kumbang-kumbang. Kami ke sini karena mencium aroma bunga melati. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkanlah aku Melati. Bunga anggrek. Aku juga minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami.
Bunga mawar biru juga meminta maaf. Selama ini aku berburuk sangka padamu, Melati. Aku meminta maaf ya, bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Dalam membuat percakapan dari dongeng yang ada, biasanya dituliskan terlebih dahulu nama dari tokoh yang terdapat pada dongeng tersebut. Kemudian kita membuat percakapan yang ditandai dengan tanda kutip, diawali dengan tanda kutip dan diakhiri juga dengan tanda kutip. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga dari kesalahan yang telah dilakukan, kita perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan akan membuat kita menjadi tenang karena tidak merasa terus-menerus bersalah. Meminta maaf juga membuat hidup kembali rukun dan damai. Seperti itu. Bagi orang yang mungkin merasa tersakiti atau orang yang menerima perbuatan buruk dari orang lain, sebaiknya mendoakan orang tersebut agar orang tersebut mengetahui bahwa perbuatannya salah dan meninggalkan perbuatannya tersebut, gitu ya, Nak ya. Selain memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, mendoakan orang yang berbuat salah juga adalah perbuatan yang baik. Mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita akan membuat dia sadar bahwa perbuatannya tersebut tidak benar. Seperti itu, ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Syukron wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.